Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada, sahabat. 1-2 hari lagi adalah tanggal 8 Dzulhijjah atau tanggal 8 bulan besar. Setelah itu sehari berikutnya tanggal 9, sehari berikutnya tanggal 10, di mana tanggal 8 itu disunahkan kita untuk melakukan puasa yang namanya puasa tarwiyah. Sedangkan yang tanggal 9-nya itu kita disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Hukum puasa ini sunnah ya, artinya jika dilakukan itu mendapat pahala, jika tidak apa-apa. Berarti memilih yang mendapat pahala tentunya untuk kita. Atas dasar apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukmin Siti Aisyah, istri beliau, bahwasanya baginda Nabi itu setiap bulan berpuasa. Setiap bulan puasa tanggal 13, 14, 15, 3 hari. Namanya Yaumul Bait. Kemudian puasa di hari Senin dan hari Kamis. Puasa setiap bulan 10 hari di awal bulan, bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa lagi di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Dzulhijjah atau besar dalam bahasa Jawa ini merupakan bulan yang ke-12 dari hitungan Muharram, Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, dan seterusnya itu. Karena hukumnya sunnah, maka tidak seperti wajib ya. Ada sebagian muslim yang berpuasa, ada sebagian yang lainnya tidak. Manfaat dari puasa tarwiyah, yang tarwiyah itu sendiri artinya mengumpulkan air ya, di mana para jamaah haji ini mengumpulkan air untuk dibawa ke Mina, yang nantinya akan ke Mina ya. Tetapi wukuf dulu di Arafah tanggal 9 itu. Tarwiyah hukumnya sunnah, pahalanya hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yang namanya tarwiyah itu seperti puasa 1 tahun, bisa mengampuni, bisa dihapus dosanya 1 tahun yang sudah lewat. Manfaatnya luar biasa. Sejarah dari tarwiyah itu sendiri yang maknanya berpikir-pikir ya, ini Nabi Adam pada kala itu berpikir bagaimana bisa ketemu dengan istri tercintanya Siti Hawa, berpikir bagaimana dan bagaimana. Yang selanjutnya di Arafah ya, di tanggal 9 Sayyidina Adam, bapak kita, itu ketemu dengan istrinya Siti Hawa, yang mana Nabi Adam sendiri diturunkan oleh Allah di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Laut Jeddah ya, di Laut Jeddah ya, lumayan jauhnya ya, 500 tahun baru ketemu di Jabal Rahmah. Dan ketika itu beliau berdoa pada Allah, Rabbana zolamna anfusana
wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa kawak ya, doa yang sangat lama sekali. Maka kita juga ekbak dengan doa itu, doa Nabi Adam yang, ya Allah, saya telah menganiaya pada diri saya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak memberi ampun kepada kami, ya Allah, lanakunanna minal zalimin, saya termasuk golongan orang-orang zalim. Ya Allah, ini doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Doa Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya diterima, doanya diampuni segala dosanya. Tarwiyah. Kemudian di Nabi Ibrahim, ketika ketemu dengan putra beliau Nabi Ismail yang telah lama ditinggal ya, 12 tahun lah ya, 12 tahun berpisah, ada yang mengatakan 7 tahun berpisah, kemudian ketemu ya, ketemu di sana di Tarwiyah, di di tanah lapang gitu, terus mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Berpikir, bener ndak ini? Mimpinya sampai 3 kali ya, untuk an-adbaha Ismail, untuk menyembelih Ismail. Ketika mimpi itu disampaikan kepada Nabi Ismail, Ismail kala itu ya belum Nabi, Ismail menjawab, silahkan ayah, laksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, saya termasuk anak yang sabar. Akhirnya dilaksanakanlah Tarwiyah itu, dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim 2 hari setelah itu ya. Kita ibak tanggal 10, boleh 11, 12, 13 yang hari Tasyrik itu ya, kesempatan kita untuk menyembelih hewan kurban. Itu ibak Nabi Ibrahim Tarwiyah. Berpikir, silahkan dilaksanakanlah penyembelihan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, menyembelih kepada putranya Nabi Ismail, yang meski akhirnya karena ketulusan, keikhlasan untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, Ismail akhirnya diganti dengan kambing ya, kambing kibas oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu merupakan takbir yang diawali Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari 3 hamba Allah, Ibrahim, Ismail, dan malaikat Jibril, saling saut-sautan, saling menyaut sehingga menjadi takbir itu. Tarwiyah ya, hukumnya sunnah, boleh dilakukan atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikuatkan dengan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Siti Aisyah. Nabi puasa pada 10 awal di bulan Dzulhijjah, artinya 1, 2, 3 sampai 10 itu puasa terus. Tarwiyah itu sejarahnya dan pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah dilakukan. Kemudian niatnya ya, niat kalau tidak bisa pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Arab. Tidak bisa pakai bahasa Arab, Jawa. Tidak bisa pakai Jawa yo pakai bahasa apalah. Intinya nawaitu somanghotin min yaumi tarwiyata sunatan lillahi ta'ala. Nah, sekarang Arafah ya. Arafah dilakukan pada tanggal 9. Arafah sendiri bermakna Arafah yu'rifu ya. Dalam tasrifnya. Jadi tahu, ruh. Jadi pada saat itu Nabi Adam tahu ruh garwane Siti Hawa ya, Arafah tahu. Arafah itu sendiri adalah merupakan suatu padang
padang rumput ya. Di sana ada rumputnya dan enggak. Pokoknya tanah lapang yang digunakan oleh seluruh jamaah haji wukuf di tanggal itu sebelum harus sudah ada sebelum terbenamnya matahari ya. Jadi tumplek-blek semuanya berkumpul wukuf di Arafah itu ya. Di padang lapang yang menampung sekian juta jamaah haji di seluruh dunia. Nanti sebelum matahari terbenam sudah harus berjalan menuju ke Mina, melewati Musdalifah ya, mengambil kerikil, mengambil batu kecil yang nanti digunakan untuk melempar jumroh untuk melempar batu-batu itu digunakan untuk syarat rukunnya haji ya. Mudah-mudahan Ki Bayu bisa haji lah. Doa para pemirsa semuanya. Nah, sahabat, Arafah ini puasa Arafah ini niatnya sama dengan tarwiyah, sama, cuman tarwiyahnya dirubah dengan Arafah. Nawaitu shomal hodin min yaumi arafata sunatan lillahi ta'ala. Sama, hukumnya sunnah, kemudian pahalanya yang berbeda. Kalau tarwiyah tadi menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, kalau puasa Arafah ini 2 tahun. Dosa yang 1 tahun yang sudah dilakukan dan 1 tahun yang mau dilakukan. Hadis ini riwayat Tirmidzi ya. Al-Arafata itu yukaffiru sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu. Luar biasa. Monggo hukumnya sunnah. Puasa boleh, tidak puasa tidak apa-apa. Boleh ya, boleh saja. Kalau repot, ada tamu atau menerima tamu atau ada acara yang menyebabkan tidak kuat, ya tidak apa-apa. Silih-silih neng gone wong mantu, misalkan tidak puasa, tidak apa-apa. Tapi ya mudah-mudahan lah ya puasa 1 tahun sekali. Pahalanya seperti puasa 2 tahun. Luar biasa ini Arafahnya. Besoknya itu sudah Idul Adha tanggal 10. Ya tidak boleh puasa ya. Hadza yaumun yuharrimu alaikumusiyam. Di tanggal 10 itu tidak boleh puasa. Tanggal 11 tidak boleh, tanggal 12 tidak boleh, 13 tidak boleh hari tasyrik itu. Kemudian selama 4 hari boleh menyembelih hewan kurban. Terima kasih atas semua perhatiannya ya. Tentang puasa, tarwiyah dan Arafah sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya tentunya. Afu minkum, banyak kekurangan, kelebihan datangnya dari Allah, kebenaran dari Allah, kekurangan dari Ibayu. Raketang klungsu-klungsu melu udu, kucing-kucing rembes diraupi. Artinya sekecil apapun ikut mengambil bagian. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Wa akhirun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.